Ini semacam flowchart ya, flowchart simpel Bapak Ibu ya. Pertama adalah di situ adanya kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian pencarian berbagai informasi ya, provider mana nih yang bisa melayani saya begitu ya atau memenuhi kebutuhan saya. Terus evaluasi berbagai merek produk. Ya, timang-timang nih, aduh kalau provider ini harganya, mahal tapi katanya customer service-nya bagus. Kalau ada komplain teknisinya cepat datang, ya. Ada yang, mungkin dianggap, lebih rendah sedikit ya secara biaya servis, tetapi kalau ada komplain, teknisinya itu datangnya lama dan seterusnya. Ya, ini yang menjadi, brainstorming dalam evaluasi berbagai merek produk ya. Kemudian akhirnya jatuh pilihan terhadap merek produk yang mau dibeli. Ya, produk atau jasa kita bilang, product and services, ya. Kemudian evaluasi pasca pembelian akhirnya kemudian dia mengambil ya satu produk ataupun service tertentu, ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya tahapan untuk memilih produk atau services itu semua adalah emosi pelanggan yang bermain. Ya, jadi emosi di sini bukan bukan kalimat yang kita sering dengar sehari-hari bahwa dia mengungkapkan bahasa verbal itu dengan kalimat yang tinggi dan keras. Ya, seperti orang marah-marah, itu bukan seperti itu konteksnya. Ya, tetapi perasaan, pemikiran yang campur aduk sampai harus memilih, oke, produk atau service mana yang saya mau ambil. Itu ya, Bapak Ibu, jadi harus dipahami tentang emosi, pelanggan. Baik, kemudian ya Bapak Ibu ya, di sini kita harus paham dulu ya apa itu tentang komplain ya, pengertian komplain sama manfaat, di mana dan kapan komplain terjadi ya, item komplainnya apa, sikap pelanggan itu bagaimana, terus dampak dan kegagalan menangani komplain itu juga seperti apa ya. Ini sangat berlaku Bapak Ibu ya bagi kita semua yang bergerak di produk apapun dan di services apapun ya. Oke, pertama kita lihat dulu pengertian komplain dan manfaat ya. Oke, dari, Lovelock dan, Wright tahun 2002 itu mengatakan komplain adalah bentuk ekspresi formal ya, tentang ketidaksukaan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang, ya. Walaupun mohon maaf ya, walaupun terkadang sampai titik klimaks, terkadang ekspresinya sudah tidak formal lagi Bapak Ibu. Ya bahkan bahasanya mohon maaf ya terkesan kotor ya, kemudian, tidak beretika dan seterusnya ya. Ini sampai puncak klimaks itu bisa loh Bapak Ibu seperti itu ya. Saya ketika, memegang QA di manufaktur pun pernah saya mengalami yang seperti itu ya. Kemudian manfaatnya apa sih sebenarnya ya? Oke, kita lihat salah satunya membantu mengatasi rasa bersalah ya, secara pribadi atau katakan secara organisasi ya, bagi orang yang menangani keluhan, ya. Oke, jadi membantu mengatasi rasa bersalah. Kedua, umpan balik, ya, feedback berharga. Kalau kita mengatasnamakan kritik, yang tertelan sama kita kritik. Tapi kalau apapun atau bagaimanapun cara mereka memberi komplain itu, kita semua akan generalisir sebagai umpan balik atau feedback, ya. Yang terakhir, menjadi catatan yang dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan peningkatan pelayanan. Ya, atau Bapak Ibu juga kenal ya dalam sebuah sistem kita sebut traceability. Ya, jadi kemampuan telusur. Jadi misalkan hari ini terjadi komplain A, ternyata catatan itu pernah ada nih di tahun lalu komplainnya sama. Ya, komplainnya sama. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran. Nah, dulu ngambil ngambil tindakannya ngapain? Penanganannya gimana? Ya, makanya kenapa perlu dicatat supaya ada traceability Bapak Ibu, kemampuan telusur. Dan kalau sudah ada catatannya dan dirasa efektif, kita nggak perlu banyak mikir lagi, ya. Kecuali, ya, ada perubahan-perubahan terjadi, oh kayaknya ini belum nggak cocok dengan kondisi sekarang, ya Bapak Ibu rembukan di internal, ya, bagaimana cara nanganinya, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita berpikir positif, selalu saja banyak manfaat positif dari sebuah komplain, ya. Makanya ketika belajar tentang ini, mindset-nya yang didahulukan apa? Berpikir positif.
ya, berpikir positif. Ini udah tanggal tua, beras habis, customer marah, waduh lengkap banget deh, ya. Langit makin gelap gitu loh katanya, ya. Itu seperti itulah ya kalau yang kita rasakan menerima komplain, ya. Kemudian ya di sini juga ditanya nih, emang kapan sih ya, di mana sama kapan komplain itu bisa terjadi? Oke, kita lihat ya. Ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ya, komplain itu bahasanya mau dimanapun bisa saja. Ya, ini salah satu contoh aja ya. Lewat kantor produsen lah, di pabriknya lah, kantor pelanggan lah, di pabriknya pelanggan atau di site pelanggan atau mungkin di via telepon, via email, via WhatsApp sekarang. Kalau dulu mungkin via BBM, via SMS atau lewat medsos lainnya. Ya, ini yang perlu kita cermati. Jadi ketika customer sama klien mau menyampaikan, media apapun terserah dia. Ya, dia merasa efektif atau enggak nih, kan gitu aja. Ya, ini yang perlu kita cermati nih, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, waktunya kapan? Ya. Ini Bapak Ibu coba Bapak Ibu alami ya, bisa pagi, siang, malam, tengah malam, bahkan hari biasa atau libur itu dia bisa. Ya, nggak bisa nahan, aduh Sabtu Minggu libur nih, oh itu kalau udah di ubun-ubun itu nggak perlu lagi nahan hari libur. Ya, terutama Bapak Ibu terutama di bagian pelayanan atau sales marketing. Kadang punya nomor kontaknya, nomor handphonenya itu di WhatsApp aja itu kapan aja bisa bisa disampaikan. Makanya kan banyak yang bilang kalau jadi seorang sales ya telepon itu 24 jam. Ya, bahkan ada perusahaan yang benar-benar menservis ini pesawatnya, ini kartunya beserta pulsanya pakai untuk kebutuhan kita dengan customer. Ya. Ya, jadi makanya banyak yang bilang itu sales engineer kalau kita merekrut sebenarnya nomor satu bukan kompetensi katanya Bapak Ibu, tetapi mukanya harus kayak tembok. Ya, tebel. Ya, tebel gitu loh. Jadi mau marah kayak apa dia cuma bilang, "Ayo, mau marah apa lagi? Ya, saya siap nampung," gitu loh. Yang penting pokoknya Bapak Ibu buka PO, selesai urusan. Ya, mindsetnya sampai seperti itu. Itu sales yang keren itu. Ya, jadi udah nggak lari dari kenyataan, marah ya sudah. Jadi jangan nerima PO-nya mau, tetapi cipratan omelannya kabur. Ya, ini nggak fair ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ya, apa aja sih yang kira-kira ya kalau kita generalisasi Bapak Ibu komplain itu seputar apa? Nggak jauh dari QCD. Ya, misal ya ini ibu-ibu ceritanya nih ya, orang purchasing beli barang kita gitu ya si customer-nya. Bagaimana sih Bapak kenapa udah di-packing dengan baik kok barangnya penyok padahal katanya udah di-packing dengan baik. Itu berputar seputar apa Bapak Ibu? Quality. Ya, barang penyok itu udah quality. Terus yang kedua, kemarin katanya kita mau dikasih diskon. Mana nih diskonnya Pak, Bu? Ah, itu larinya ke cost, ya. Kemudian ini kenapa perusahaan Ibu sekarang kok sering banget terlambat sih? Ya, saya minta hari H, kadang-kadang muncul H+1, H+2, masuknya ke delivery. Nah, biasanya item komplain nggak jauh dari sini. Ya, nggak jauh dari sini. Bapak Ibu cermati, pasti tidak jauh dari QCD. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian ya, sikap pelanggan yang namanya komplain itu cuma dua. Ya, cuma dua, nggak ada tuh persepsi atau definisi lain. Nerima sama nggak nerima, udah. Ya, accept sama tidak accept, udah selesai. Ya, ini yang perlu kita cermati. Ya, ini yang perlu kita perhatikan di bagian ujung-ujung tombak yang melayani customer. Ya. Kemudian dampak dan kegagalan menangani komplain. Ya, saya rasa Bapak Ibu ya sangat paham ya dengan slide ini ya. Ketika kepercayaan menurun ya omsetnya menurun. Kepercayaan hilang, omsetnya hilang. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak serius menangani komplain, ya maka kita harus menelan pil pahit, Bapak Ibu. Artinya apa? Kepercayaan hilang, omsetnya hilang. Ya mereka akan lari ke tetangga kita, ke provider lain ya karena dianggap ya kita tidak becus ya menangani komplain mereka atau keluhan mereka ya. Ini harus dicermati nih Bapak Ibu. Oleh bagian-bagian yang memang bergesekan atau punya potensi gesekan dengan customer ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya,
dengan kepala dingin, begitu komplain kita terima, itu pelan-pelan kita coba identifikasi, ya. Kita kenali apa sih sebenarnya penyebab komplain itu, ya. Nah, kemungkinan besar komplain itu tidak jauh penyebabnya dari 4M1E. Mau produk atau jasa apapun yang Bapak Ibu layani tidak jauh dari 4M1E. Oke, apa aja tuh 4M1E? Jadi dari sisi manusia, kemudian mungkin material atau bahannya, dia bisa dari sisi metode, bisa dari sisi mesin, tools, atau kategorinya di situ bisa alat ukur, alat bantu, ya. Dan terakhir adalah lingkungan. Environment itu tidak apa, jangan pernah Ibu cuekin. Ya, sangat penting ya. Kadang itu berpengaruh terhadap layanan atau produk yang kita buat. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oke, saya ambil contoh ya dari apa ya? Ini salah satu contoh di manufaktur. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang di manufaktur, ini bisa mengambil contoh ya. Jadi misal ya, di situ masalahnya adalah membuat conveyor pipa dan shaft. Ya, kita bedah tuh faktor mesinnya apa, faktor materialnya apa, orangnya bawa pengaruh enggak, kemudian metodenya ada yang bermasalah enggak, lingkungan bawa pengaruh atau enggak. Ya. Metode ini disebut fishbone diagram, Bapak Ibu. Ya, fishbone diagram ini metode yang dikenalkan sama orang Jepang, namanya Mr. Ishikawa. Ya. Ishikawa itu ya, waktu itu menyebutnya dengan cause and effect diagram. Jadi diagram sebab akibat. Ya, kalau kita lihat ya cara penulisannya adalah dengan sistem arah panah. Misalnya mesin, ya di situ dituliskan beban motor mesin berat. Ya, itu ditanya lagi kenapa beban motor mesin makin berat. Ya, jadi artinya arah panah di bawah itu penyebab beban motor mesin berat. Kalau bisa masih terjawab terus, jadi saling tegak lurus arah panahnya. Ya, nah Ishikawa menyebutnya kalau ya problem itu sedang diidentifikasi ya dengan diagram tulang ikan ini, maka berhentilah ketika ya pertanyaan atau arah panah sebelumnya itu tidak bisa terjawab. Ya, kan ini namanya konsep 5 why. Nah, kalau why terakhir tidak bisa dijawab, berarti itulah akar masalah. Ya, saya ulang sekali lagi nih Bapak Ibu ya. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau cause and effect diagram, cara penggunaannya ya, berhentilah di arah panah terakhir yang ketika arah panah sebelumnya tidak bisa terjawab why-nya. Oke, saya ambil contoh tadi. Beban motor mesin berat, ya kan? Bisa nggak ada penyebab lain nggak beban motor mesin berat? Kalau ada, coba cari lagi. Terus kalau faktor itu masih ada, kemudian cari lagi kenapa. Jadi kenapa. Ya. Jadi Ishikawa juga boleh kita sebut dengan 5 whys diagram atau diagram 5 why. Bukan why-nya harus 5 Bapak Ibu, tapi karena banyak kita harus tanya kenapa, maka disebut 5 whys. Ya, saya juga dulu pertama kali belajar, emang why-nya harus 5 Pak? Tidak. Jadi itu kayak semacam simbol, jadi why-nya itu cukup banyak. Ya, paham ya Bapak Ibu? Saya ambil contoh lagi deh, misalnya di material. Ya, material dianggap ukuran material kurang presisi. Tanya lagi, kenapa ukuran material kurang presisi? Kalau misalnya ada arah panah kedua tulis. Ya, tapi kalau tidak bisa terjawab, berarti arah panah kedua itulah jadi akar penyebab. Nah, Ishikawa ya menanamkan mindset di diagram tulang ikan tuh begini. Ketika sudah ketemu yang namanya root cause atau akar penyebab, maka pasti tindakan perbaikannya tepat. Ya, Bapak Ibu tolong ingat kalimat saya. Kalau terjadi masalah, carilah root cause-nya, akar masalah. Kalau akar masalahnya dapat dan tepat, pasti penanganannya tepat. Jadi gampang aja. Oh, kalau penanganan akhirnya nggak tepat gimana? Ya review lagi root cause-nya. Udah ketemu nggak akar masalahnya? Ya, sederhana. Kalau tadi Ibu Beautify itu bilang bahwa customer-nya ibu-ibu cerewet gitu ya, dengerin aja sampai selesai. Ya dengerin sampai selesai. Kalau dia nanti sampai capek, aduh aus sih sediain aja air mineral. Ya kalau mau sirup Orson ya silakan gitu. Tapi paling tidak kita harus mengerti. Dia nggak mau minum nggak apa-apa. Yang penting kita sudah siapkan. Ya seperti itu Bapak Ibu.
Ya, ini kalau yang bergerak di bidang manufacture juga bisa sih ya. Tetapi kalau di servisi, saya rasa mesin bisa dihilangkan, material bisa dihilangkan, tapi lebih ke manusia, metodologi dan mungkin lingkungan. Ya, jadi lebih simpel atau lebih sedikit kalau scope bisnisnya services. Ya. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang ingin memiliki modul, ya bisa mengcopy halaman ini sebagai apa? Latihan, Bapak Ibu. Latihan mencari root cause di kantor atau di perusahaan Ibu atau Bapak masing-masing. Ya, makanya saya ambil contoh di bagian mulut ikan ini adalah problem customer Bapak Ibu apa? Ya, silakan pakai lembar ini untuk brainstorming di kantor atau tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini juga ada yang kita sebut langkah-langkah penanganan komplain. Ya, oke. Nomor satu kita lihat apa? Turunin dulu emosi negatif. Jadi kalau dia sudah marah, seperti Pak Dokter tadi bilang, jangan ikut marah. Nanti pasti keluhan atau komplainnya tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi turunin dulu emosi negatifnya, kemudian kita mendengarkan secara reflektif. Reflektif paham ya Bapak Ibu ya. Jadi reflektif itu apa ya? Penuh dengan respon, ya. Jadi serius mendengarkan, ya. Terus yang kedua tunjukkan empati kita dengan pemilihan kalimat yang positif. Ya, jadi kalau ada komplain itu accept saja dulu, accept saja dulu. Ya, ini yang membuat customer happy karena kalau marah di stop tiba-tiba. Ya, kalau kebiasaannya itu memang begitu, orang itu akan bisa lebih marah. Ya, padahal mungkin saja kalau sudah kepala dingin, mungkin bisa saja sebenarnya ada miskomunikasi. Ya, kalaupun ada komplain sebenarnya tidak seseram yang ibu atau bapak sampaikan tadi. Ya, gitu loh. Kayak tadi aja tuh, yang saya bilang satu kantor, ya sudahlah, kita samperin ke ruangannya, bawain kopi, bawain pisang goreng. Atau apa sih keripik singkong yang kita lagi bawa snack gitu. Kalau enggak, mau cari-cari di dekat-dekat kantor juga boleh. Ternyata begitu kita hadapin, ya ternyata beda situasinya. Dia lebih stres ya, lebih senang lagi, lepas ya, penuh dengan senyuman ya kan, nggak stres lagi gitu loh ya. Jadi kita tahu tuh dia sebenarnya ingin didengar ya, ingin diopeni ya, diperhatikan. Ya, ini yang mungkin kita perlu perlu apa namanya, perlu awareness dari kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil tindakan penyelesaian komplain, termasuk bagaimana mengatakan tidak dengan positif. Ya, biasanya ya ada customer yang terkesan memaksakan ya, mungkin saja layanan scope-nya tidak sampai situ tapi dia minta ditambahin tapi secara free misalnya. Ya. Nah, itu juga harus harus baik ya, menolak, mereject tetapi baik penyampaiannya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf karena kemarin perjanjian dalam penawaran atau PO yang sudah kita sepakati ini adalah di luar scope ya yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf, memang harus membuka PO baru ya, harus mengirim PO baru karena di luar scope yang PO pertama. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya mengatakan tidak tapi dengan positif. Ya, jangan kemudian kita bilang, "Ibu sadar nggak? PO yang Bapak Ibu itu di luar skop yang Bapak Ibu minta, bayar lagi dong," gitu ya. Nah, ini jangan sampai. Nanti jangan-jangan mereka tidak mau memberikan order-order berikutnya ya. Kemudian terakhir adalah menutup interaksi secara positif. Kalau dia banting telepon ya sudah kan nggak bisa komunikasi lagi. Seandainya kita mau telepon ulang juga silakan, tapi kalau enggak biarkan dulu ya. Otak atau kepalanya turun dingin baru nanti mungkin sejenak beda 2 jam kita telepon kembali. Ya, banyak cara-caranya sebenarnya ya. Nanti beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak juga saya minta pendapatnya ya dalam menangani masing-masing komplain ya. Oke, kemudian kita ditanya, kalau gitu gimana ya sistem penanganan komplain pelanggannya? Oke, pertama kita menyambut komplain. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, komplain aja disambut, gimana order? Ya, jadi hati-hati kita jangan sampai berbeda treatment ketika menerima order sama menerima komplain. Ya, itu kita sambut ya seperti tamu besar lah kita bilang ya. Kemudian kedua, ya memudahkan pelanggan untuk komplain. Misalnya kita kasih hotline service nomor berapa, kalau ada WhatsApp nomornya berapa, kalau email kemana, ya.
Jadi mereka nggak merasa dibatasi ruang dan waktu, ya. Banyak perusahaan-perusahaan maju menerapkan customer complaint, ya, penanganannya itu bisa 24 jam, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Bapak Ibu mungkin, ya, perusahaannya pernah sudah gitu ya menjalankan satu sistem robot chat. Jadi robot chat itu kita pasang di website kita, Bapak Ibu, ya. Begitu robot chat itu artinya gini loh, dia secara sistem atau software kita sudah pasang di website. Kalau pertanyaannya pertanyaan yang umum, ya, yang sering dilontarkan sama customer, dia akan bisa menjawab secara mesin. Ya, jadi dia bahasanya bahasa chat, makanya disebut robot chat. Jadi yang menjawab chatnya atau komplain customer itu adalah mesin atau robot. Ya, itu bisa diolah di programming pertanyaan-pertanyaan macam apa yang akan muncul dan jawabannya pun seperti apa. Itu bisa dengan aplikasi robot chat, ya. Yang ketiga adalah ya menangani komplain secara cepat. Ya. Banyak Bapak Ibu, klien-klien saya menentukan KPI, ya, untuk penanganan komplain pelanggan itu mereka menuliskan maksimal 1 kali 24 jam. Ya. Saya tanya, ini sudah diselesaikan apa belum? Belum tentu, Pak, tapi responnya harus maksimal 1 kali 24 jam. Ya. Bahkan Bapak Ibu ada yang di-press gitu ya, waktunya itu bahkan maksimal 1 jam. Jadi begitu komplain itu datang nggak boleh lebih dari 1 jam direspon. Ingat ya Bapak Ibu, merespon dulu. Ya, kita ini kalau lagi marah, lagi komplain, direspon dulu, seneng nggak Bapak Ibu? Itu aja logikanya, pasti seneng. Masalah nanti ditanganinya agak lama, ya itu mungkin nomor 2 gitu loh. Tapi diusahakan kita bisa juga ya penanganannya secara cepat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mendesain ya kebijakan dan prosedur penanganan komplain yang mendukung penyelesaian komplainnya secara cepat dan efisien. Nah, biasanya Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang udah bersistem, mereka pasti punya yang disebut prosedur penanganan keluhan pelanggan. Ya. Di ISO 9001 versi 2015 ini prosedur yang disebut mandatory. Ya, jadi wajib ya, fardu ain gitu loh, harus dilakukan di setiap perusahaan ya, prosedur penanganan keluhan pelanggan ya. Kemudian ya berikutnya adalah melatih dan memberdayakan staf. Ya. Jadi di sini termasuk Bapak Ibu ya membekali orang-orang ya yang berhadapan langsung dengan customer dengan baik. Jadi artinya membekali, memberikan pelatihan dengan baik. Jadi tahu nih, oh kalau customer-nya teriak-teriak, dia ngomel, banting telepon, chat dengan kalimat-kalimat provokatif, itu bagaimana menghadapinya mereka sudah tahu. Ya. Jadi santai, mereka tuh santai. Apakah mereka sebenarnya nggak tertekan? Bohong banget Bu kalau nggak tertekan. Ya, itu standar gitu. Tertekan saya rasa ini satu hal yang lumrah. Ya, tetapi yang kita berikan, yang kita munculkan responnya ke customer, tentu dengan ramah tamah, senyum dan seterusnya. Ya, salah satu materi yang bisa dibekali ya diberikan kepada mereka adalah service excellent. Atau tadi yang saya sebutkan di awal adalah pelayanan prima. Ya, itu bisa tuh Bapak Ibu di-deliver di perusahaan Bapak Ibu masing-masing untuk pembekalan mereka, ya. Kemudian yang terakhir yang jangan sampai lupa mencatat komplain. Nah, biasanya ya prosedur penanganan komplain itu menyediakan form ya untuk mencatat komplain tersebut. Ya, ada yang menyebutkan dengan CCR, ya, Customer Complaint Report. Jadi laporan keluhan pelanggan. Ya, ada juga secara Indonesia menuliskan di situ laporan keluhan pelanggan. Itu silakan. Ya, itu harus dicatat, ya. Yang terakhir, mengkomunikasikan informasi tentang komplain. Apa maksudnya Bapak Ibu mengkomunikasikan? Ya, mensosialisasi, memberitahu ke bagian-bagian terkait, ini loh ada komplain pelanggan, ada komplain customer. Ya. Nah, biasanya koordinator penanganan komplain ya ketika mendapat ini bisa jadi dia akan share dulu via email, via grup WhatsApp atau bahkan mengumpulkan untuk meeting ya untuk membahas.
Nah, biasanya kalau sudah dimitingkan, ya, masalah-masalah yang muncul itu yang agak kritikal. Ya, critical emergency. Nah, biasanya dia mau kumpulkan secara cepat begitu Bapak Ibu, ya. Oke, baik ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Baik, Pak. di terakhir kita bicara tentang sistem penanganan ya. Sampai oh sorry sorry, ini kayaknya udah lewat. Hmm. Oke, artinya gini. Tadi terakhir di sini sistem penanganan terakhir disampaikan mengkomunikasikan informasi tentang komplain. Ya, biasanya Bapak Ibu ya, ada satu bagian ya yang diminta oleh organisasi dia sebagai pintu gerbang. Ya, pintu gerbang bagaimana komplain itu di-maintain di internal. Ya, ada yang kalau di manufaktur ada yang meminta orang QA, ya ada juga MR istilahnya. Kalau di services mungkin juga di resepsionis ya atau mungkin di sales and manager marketing itu silakan. Ya, definisikan aja siapa yang tanggung jawab tapi itu kita anggap pintu pertama. Nah, bagian inilah yang nanti akan men-share ya ke bagian terkait tentang komplain tersebut. Ya, semakin cepat ditangani maka semakin baik ya. Oke. Ya, ini ada yang kita sebut ya dengan istilah apa sih sebenarnya interpersonal skill dan komunikasi yang perlu ya kita siapkan atau kita latih atau kita bekali ke tim kita ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Pertama adalah empati. Ya, empati ya. Empati itu adalah satu rasa, ya kan, di mana kalau orang itu sedih, kita ikut sedih. Ya, orang gembira, kita ikut gembira. Ya, ini yang perlu kita bekali ke orang-orang. Jadi jangan sampai dia marah-marah, kita ketawa-tawa. Ya, jadi ini yang harus disampaikan. Jadi kalau dibilang, aduh kemarin kenapa ya obat yang diberikan sama anak saya kok efeknya gini-gini-gini ya misalnya. Ya ditanyakan dulu baik-baik, apakah pengaturan minum obatnya itu baik, ya kan? Apakah juga diikuti dia sesudah makan, atau jangan-jangan belum makan kemudian dia minum saja obat itu. Terus kemudian dosisnya, ya kan? Diminta 3 kali sehari, apakah lebih dan seterusnya dan seterusnya. Ya, empati munculkan, ya. Terus kedua, yang disebut kemampuan verbal yang baik. Ya, apa yang dimaksud kemampuan verbal? Kemampuan berkomunikasi. Verbal ini kan artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai apa yang disampaikan lewat telepon komplainnya dibilang, "Loh, itu kan masalah ibu." Ya, ini masalah bapak gitu. Ah, udah ada repot itu, ya, gitu. Jadi harus dibekali, ya. Bapak, Ibu, oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Kalau memang dia ingin berlanjut, saya ingin ketemu bos Anda ya kan untuk menyatakan gini-gini, sampaikan. Ya, masalah nanti mau atau tidak sampaikan dulu. Jadi, kalau bukan orang yang dicari, Bapak Ibu cukup hanya bilang, "Bapak, Ibu, oke, saya sampaikan ke pihak terkait dahulu, nanti kita konfirmasi." Ya, bisa atau tidaknya untuk ketemu. Tapi tugas saya menyampaikan dulu ke pihak terkait. Ya, misal katakan ini yang nerima adalah resepsionis atau katakan sales admin atau katakan seorang satpam sekalipun misalnya atau seorang driver sekalipun ya. Oke, kemampuan verbal yang baik. Yang ketiga adalah sabar. Tadi kita sebenarnya cukup diberikan sharing oleh Mbak Beauty tadi ya, bahwa dia mau ngoceh, mau ngomong setinggi apapun adanya, tungguin dengan sabar. Ya kan, udah udah dibilang, "Oke, Ibu, apakah ada lagi yang ingin disampaikan?" Nah, biasanya kalau dia belum selesai, "Iya, iya masih ada, dengerin aja." Nah, begitu dia sudah lelah, dia pasti akan bilang, "Udah cukup ini aja," gitu. "Oke, baik Ibu, nanti kalau apa yang Ibu sampaikan tadi saya sudah catat, saya akan sampaikan ke bagian terkait dan nanti akan di-follow up, akan ditelepon balik ya oleh pihak terkait yang tahu tentang komplain itu." Ya harus sabar memang, makan hati jelas ya, nggak bisa dipungkiri, tetapi kunci di sini kita harus sabar mendengarkan ya. Terus kedua, ya, berikutnya ya, bagaimana orang tersebut bisa memberi solusi, ya. Tetapi Bapak Ibu harus di apa ya,
diidentifikasi siapa ya pemberi solusi ini di bagian mana atau di jabatan mana yang kita harus berikan ini dengan baik. Ya, jangan diberikan di orang yang tidak tepat. Nanti ngomongnya salah, solusinya salah, malah kita kehilangan pelanggan, ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa dibekali apa? Kemampuan analisa yang baik. Salah satunya tadi yang saya sudah bukakan, Bapak Ibu, adalah tentang fishbone diagram. Lakukan simulasi, lakukan workshop, ya lakukan itu pelatihan sampai tim kita paham semua bagaimana kalau masalah itu terjadi dan bagaimana harus mengatasinya. Ya, karena kita sebagai provider dari produk atau services atau produsen ya harus memberikan solusi. Ya, dan solusi itu hadir kalau orang itu punya kemampuan analisa yang baik ya. Kemudian yang berikutnya tegas. Ya artinya gini, ya tegas nih kalau dalam bahasa grooming itu tidak perlu marah-marah. Nada terkadang tinggi diperlukan ketika ya si resipiennya pun tidak paham atau tidak bisa gitu ya menerima dengan baik. Ya, ini kadang kita perlu keluarkan ya. Nah, tegas ini dalam arti gini, jangan sampai ya tadi saya sampaikan perjanjian ya di PO-nya atau di penawaran harga yang diminta 4 ya, tetapi di luar 4 poin itu dia tetap mau minta. Ya, atau penanganannya ya, penanganan komplainnya di luar batas kewajaran. Ya, ini kita perlu ketegasan. Ya. Jadi jangan sampai komplain itu menjadi satu pintu gerbang yang kita terima justru kita merugi. Ya, walaupun sebenarnya ada juga komplain yang bikin kita rugi. Ya, tetapi kalau bisa kita cegah, ya lebih bagus, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita perlu ajarkan, ya, ke tim kita. Ya, secara materi, Mbak Siva, ini cukup sampai di sini, ya. Nanti bagi yang ingin memiliki, ya, bagi yang ingin memiliki modul, ya, nanti bisa menerima juga video yang saya share tadi, ya. Baik, Mbak Siva, nanti juga akan ada video yang saya putar, tapi silakan kita tanya jawab dulu. Kalau masih ada, silakan. Untuk di kolom chat belum ada, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya langsung kepada Pak Pri. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya direct, ya tinggal dibuka mic-nya. Silakan untuk disampaikan. Silakan Bapak Ibu sambil kami komunikasikan ke Pak Totonya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya. Saya izin bertanya, Pak. Dengan? Atas nama Beautiva, Pak. Oh ya, Mbak, silakan. Jadi saya ingin menanyakan, Pak, sekiranya saya menjumpai peserta yang mana kita kan biasanya sudah menginformasikan terlebih dahulu gitu mengenai pendaftaran begitu dan lain sebagainya. Sudah terlampir dengan jelas informasi yang dibutuhkan dan kendala-kendala yang sering terjadi pada setiap langkah pendaftaran. Dan kita sampaikan juga penjelasannya gitu ya, Pak. Jadi harapannya kan kalau misalkan si peserta menemui kesulitan pada setiap bagian pendaftaran, dia tahu nih harus apa karena kita sudah kasih solusinya juga di situ. Nah, kadang banyak juga peserta yang kurang membaca gitu ya Pak ya. Jadi penjelasannya sudah kita tulis, kendalanya sudah kita contohkan beserta dengan solusinya, tapi in the end dia pasti bertanya lagi, Mbak ini gimana gitu. Jadi dia udah marah-marah dulu, padahal mestinya kalau mereka membaca penjelasan kita dengan baik dan mereka memahaminya itu kita sudah berikan kok solusinya kayak gitu. Nah, otomatis kita sebagai panitia atau mungkin tim yang menyelenggarakan acara kan ikutan sebel gitu ya Pak. Orang kita udah jelaskan, bahkan kita udah pikirkan nih pertanyaan atau masalah mereka itu apa. Tapi mereka seolah-olah tidak memahami dan mencermati gitu. Dia kan harus ngulang lagi tindakan yang bisa kita gunakan atau mungkin kita implementasikan pada saat menjumpai hal demikian. Karena kadang kan pada saat kita mau menghandle komplain si peserta ini,
mereka marah-marah dulu, sedangkan kita sebenarnya sudah preparing itu jauh sebelum mereka bertanya, kita udah membaca, udah menebak gitu kan. Sebenarnya kita mau menghindari konfrontasi mereka, tapi ujung-ujungnya mereka akan konfront juga gitu loh, Pak. Nah, Ya. apakah kita sebaiknya ya udah nggak usah mempersiapkan tadi di awal dengan kita udah membayangkan nih ke depan masalahnya apa dan solusinya apa, kita biarin aja mereka sampai menjumpai masalahnya terus kita kasih solusinya, atau kita tetap kembali ke skenario yang tadi sudah saya sampaikan, kita tetap membaca masalahnya mereka apa, terus kita kasih gambaran solusinya atau bagaimana gitu, Pak. Iya. Daripada jadinya kan 2 kali kerja juga gitu loh, Pak. Oke, Iya. ya. Pertama gini, yang Mbak Beautiva tanyakan ini Mhm. konteksnya apakah sebagai provider pelatihan, seminar atau apa? Iya, Pak, provider pelatihan, betul. Oke, jadi konteksnya Mbak Beautiva adalah sebagai provider pelatihan dan yang komplain adalah peserta pelatihan. Pelatihan, betul, Bapak. Oke, ya baik ya, terima kasih. Supaya saya tidak salah menjawabnya ya. Jadi gini Bapak Ibu, Siap, Bapak. ini adalah scope services. Ya, scope services banyak sekali ya yang diminta bagaimana komunikasi itu berlangsung. Jadi gini, ya kebetulan saya juga pernah mendirikan sebuah provider pelatihan ya di lembaga konsultan gitu ya. Jadi memang semua Mbak Beautiva itu kita harus laksanakan. Kita sampaikan aturan mainnya segala macam gitu ya. Dan pada kenyataannya misal ada juga yang belum dipahami ya kan, dan ada juga yang sebenarnya Ya. mungkin terlewat atau bagaimana lah mereka memahaminya akhirnya miss. Mhm. Ya, Iya, betul. kemudian akhirnya terjadilah keluhan pelanggan disampaikan ya. Kalau buat saya Ya. begini ya, ada orang ya yang memang datang ke pelatihan itu dengan segala konsekuensi kita. Ya, jadi tidak ada salahnya kita tetap melayani. Ya, jadi mungkin mohon maaf gitu ya, bahasa kerja 2 kali harus kita kesampingkan, bahkan kerja 7 kali no problem. Ketika memang kita kadang dihadapkan customer atau klien yang seperti itu. Ya, saya ambil contoh real gini ya. Ya. Ketika pelatihan selesai, kita minta ada satu barcoding ya, kita sharing di layar, terus itu sebenarnya kita mau minta angket kepuasan pelanggan. Jadi si trainer tadi, ya kan, kita minta nih pendapatnya para peserta seperti apa tentang dia. Nah, angketnya tersebut harus di-barcode. Ya, kebetulan ini Ya. juga saya juga ekstrim ya. Kebetulan ya, yang datang ini salah satu bos, ya saya bilang spesifik deh bos sebuah perusahaan minyak di Indonesia. Tetapi teknologinya kuno. Ya, jadi dia ketinggalan. Jadi Ya. kalau saya bilang orang lama, ya kan, tetapi hadir di posisi sekarang dengan teknologi lama yang dia bawa. Nah, dia bilang begini, "Pak, saya tidak bisa barcode." Loh, pakai handphone-nya? "Iya, handphone saya ini." Tahu nggak handphonenya apa? Handphonenya yang Oke. masih poliponik, ya, Mbak Beautiva, dan tidak Ya. bisa membarcode, tidak ada fasilitas barcoding. Iya. Dia bilang, "Oke, Bapak bisa kirimnya lewat apa? Saya suruh admin saya di kantor ya." Ya, saya juga nggak nyambung tuh. Admin di kantor yang nggak ikut pelatihan, tetapi disuruh ngisi angket Ngisi. kepuasan trainer. Ini kan nggak nyambung. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya saya putuskan, ya karena saya waktu itu yang nge-lead pelatihan itu, jadi ngisinya itu salah satu pembicara, saya bilang, "Oke, print out saja." Ya, jadi angket untuk kita menilai seorang trainer di print out saja, Bapak ini kasih hard copy. Ya, itu sampai seperti itu Mbak Beautiva. Padahal yang Ya. lainnya ya mohon maaf gitu ya, para pesertanya yang boleh saya bilang melek teknologi mereka barcode isi. Nah, kenapa para para provider pelatihan sudah seperti itu karena mau kita menghemat kertas, jadi tidak waste paper. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau ketemu yang seperti ini buat saya layani. Ya, Siap. dengan kalimat komersil dia sudah bayar layani dengan cara apapun yang dia bisa. Baik. Yang penting kita bisa meng-cover Bapak, bagaimana menilai pelatihan ini, bagaimana Bapak menilai trainer kita. Itu aja sebenarnya. Medianya terserah apapun. Bahkan kalau dia bilang saya menulis di daun pisang juga nggak apa-apa Pak, sediain aja daun pisangnya. Ya, jadi Mbak Iya, Pak. Beauty Siap. dan siapapun provider pelatihan, yang penting begini, ya pelatihan bisa datang dengan cara yang mungkin kita ada nggak sangka-sangka. Ya, ya coba bayangkan bos sebuah perusahaan minyak yang saya bilang sih sebenarnya ini middle level, tapi ya dia masih telat teknologinya.
Kalau saya mau bilang di ruang Zoom ini masih ada nggak hari gini? Banyak Bapak Ibu. Ya, banyak gitu loh yang memang orang lama mencoba beradaptasi tetapi tidak mampu. Iya. Ya, kita jangan putus asa. Kita harus respect dia adalah decision maker di sana dan dia datang mau belajar dan bayar, kita layani dengan baik. Kurang lebih gitu Mbak Beauty jawaban saya. Mudah-mudahan Ya, ngebantu. baik. Terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Ada lagi Mbak Siva ini di kolom chat sudah ada yang masuk? Sudah ada Pak, Ya. dari Bu Devi, ini kasusnya seperti ST mungkin ya Pak. Izin pertama Pak, Somasi ya. izin bertanya Pak, kalau kita yang memberikan somasi kepada klien yang komplain, meskipun kita benar, Ya. bukankah jadi citra yang kurang baik bagi Iya. penyedia layanan Pak? Iya. Iya, Bu Devi, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi gini, Bapak Ibu ya, somasi itu tindakan yang betul-betul harus dipikirkan dengan sangat matang. Karena betul apa yang ditulis Bu Devi itu salah satu resikonya, salah satu konsekuensi. Tapi kalau kita siap, ya go ahead. Tapi kalau mesti timbang, ya coba direview dulu deh, dikaji dulu deh, jangan buru-buru. Ya, entah kenapa saya tidak membaca secara detail ketika kasus ST itu mensomasi, apakah sekarang juga selesai? Saya belum mendengar secara komprehensif dan apakah udah selesai atau belum itu saya nggak ngikutin. Ya, tetapi pokoknya kalau konsekuensinya kita sudah tahu seperti apa dan yakin, go ahead. Kalau tidak, review lagi. Itu aja Mbak Siva. Terima kasih Pak Pri, semoga pertanyaannya menjawab. Tadi Untuk Pak Toto sudah disuggest dengan device lain mungkin? mungkin belum bisa ya Pak. Kalau dulu saya ingat dia masuk lagi dengan device lain, ya dengan link Zoom yang sama, biasanya baru keluar tuh suaranya. Saya ingat beberapa saat lalu begitu. Boleh Pak, ada opsinya di mana ya? Di WA. Sambil menunggu, boleh Bapak Ibu ada yang ingin juga menanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya juga boleh sharing sih nanti. Tapi saya minta pendapat Bapak Ibu begitu. Tapi saya ingin Bapak Ibu dulu yang ingin menyampaikan, silakan. Mungkin sudah ada Bapak Budi Winarto Pak yang sudah unmute. Apakah ada pertanyaan Pak? Iya Pak Budi, ini juga saya ingat ini sering juga ikut webinar saya nih. Pak Budi. Pak, baik Pak. Iya, sudah di unmute. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Ada Pak. Mengenai BPJS Pak. BPJS gimana ya, Pak? BPJS itu kan banyak sekali Pak ya pasiennya itu. Setiap kita mau berobat ke rumah sakit, ngantrinya itu mulai dari subuh sampai dengan malam pasiennya cukup banyak. Sedangkan petugasnya juga terbatas. Nah, banyak pasien yang komplain Pak. Banyak komplain keluhan masalah baik pembiayaan maupun pelayanan kurang. Itu bagaimana Pak ya, BPJS itu menangani komplain-komplain itu dia menjawabnya cuma melontarkan itu nggak ada pencatatan komplain, apakah komplainnya diterima apa enggaknya, gimana Pak? Termasuk pembayaran. Harusnya kita itu gratis, sudah bayar bulanan, harusnya kalau ini udah nggak ngeluarin duit tuh nyatanya masih ada yang disuruh bayar. Kemudian ada obatnya udah habis, maka harus suruh beli sendiri di apotek luar ini. Padahal itu udah pelayanan daripada tanggungan dari BPJS. Masyarakat kan udah memenuhi kewajiban seperti dari pemerintah kan itu. Itu kan pemerintah yang ya, seharusnya kalau obatnya habis, bagaimana solusinya? Apakah dicarikan ini penggantinya obat yang sejenis atau bagaimana, atau kalau nggak ada ya nanti itu dibelikan dulu, tunggu kalau udah ada baru dipanggil pakai telepon. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Budi. Ini pertanyaannya cukup cukup strategik yang sebenarnya yang
yang lebih wise, ya lebih bijaksana menjawab memang orang-orang BPJS ya. Tetapi saya sharing saja Pak, pengalaman saya baik secara pribadi atau secara corporate, saya pernah bersentuhan dengan BPJS Pak ya. Memang yang disampaikan Pak Budi ini sudah banyak yang menyampaikan ya. Tetapi saya ingin proporsional di forum ini begini ya. BPJS itu punya kebijakan yang kalau kita bilang ini sudah ada di tingkat pusat, tingkat negara gitu Pak yang ngatur ya. Ya, kita harus fair juga bilang dalam pelaksanaannya masih ada catatan, yes wajar. Ya, masih ada catatan, kita harus akui gitu ya. Cuma masalahnya adalah bagaimana seefisien, seefektif mungkin ya BPJS itu bisa melayani sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ya, ambil contoh gini ya. Ini pengalaman pribadi ya. Saya waktu itu pertama kali ya bawa anak saya berobat gitu ya di satu puskesmas dengan BPJS yang saya punya, yang kami punya gitu ya. Nah, karena pertama kali dalam satu kelurahan kami itu ada 2 puskesmas, Pak. Ya. Dan waktu itu memang karena anaknya sudah panas tinggi, saya tidak melihat puskesmas yang mana yang menjadi vaskes namanya kalau di BPJS gitu ya. Nah, ketika buka ya, terus daftar-daftar, terus diteliti, saya disampaikan, Bapak, vaskesnya bukan puskesmas ini, tapi di sebelah. Sebelah itu ada sekitar 200 sampai 500 meter kami harus pindah gitu ya. Nah, saya langsung minta kebijaksanaan, Bapak, ini anaknya udah panas tinggi, kalau bisa ditangani dulu, ya bagaimana caranya bisa di rumah sakit ini, besok kita akan datang ke vaskes yang sebenarnya. Ya. Karena saya udah nggak tega Pak, anaknya kecil tapi ini harus penanganannya tinggi. Langsung Pak, ya oke Pak, kali ini aja kami berikan, tetapi lain kali kami akan tolak karena bukan vaskes Bapak. Saya langsung yes, oke Pak, eksekusi. Karena saya tanya setelah semua selesai diperiksa, saya akhirnya masuk ke tempat yang tadi pelayanan itu komplain, saya bilang kenapa ya cuma beda jarak ini nggak boleh, karena sebenarnya subsidinya udah berbeda Pak. Di rumah sakit ini seberapa besar, yang puskesmas ini seberapa besar. Nah, khawatir ya kan budgetnya itu tidak ada untuk pasien seperti saya gitu ya, tetapi dikeluarkan. Nanti kalau ada pasien yang memang under puskesmas itu, mereka nggak ada biayanya. Itu yang dikhawatirkan. Saya sangat mengerti. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang harus dilayani, ya di pusat pelayanan apapun, yang mau rumah sakit, puskesmas atau klinik apapun, ya dia harus layani ya. Jadi saya merasa puskesmas ya kurang lebih itu Pak pandangan saya Pak. Kalau yang menjawab secara detail dan presisi memang harus pihak BPJS ya. Kurang lebih gitu Pak Budi, mudah-mudahan membantu Pak. Ya Pak, itu kan menyangkut nyawa Pak ya. Ya, kita kan udah bayar iuran, itu artinya tanggungan jaminan kesehatan nyawa itu harus ditanggung BPJS, Pak. Andai kata yang melayani itu puskesmas atau rumah sakit, yang dia itu sudah kelihatan kerjasamanya dengan BPJS ya. Itu klaim-klaim itu tuh harusnya dari rumah sakit ke BPJS itu harus dilayani itu. Karena itu kan pasiennya kan sudah beres masalah pembayaran. Ya. Yang aneh lagi Pak ya, di rumah sakit itu sudah jelas-jelas dia itu pelayanan kerjasama dengan BPJS. Di UGD-nya itu malam-malam kita sakit ke sana ini ditolak Pak. Ya. Ditolak karena alasannya ini. Padahal ini udah anggota BPJS ini, sudah bayar. Ditolaknya karena apa ini takut nanti baik Pak Budi, gini aja Pak, karena ini forumnya adalah webinar, saya sangat apresiasi apa yang disampaikan, tetapi memang alangkah sebaiknya memang disampaikan ke pihak terkait yang bisa membantu memutuskan. Saya yakin di sini kalaupun ada dokter dan seterusnya, saya yakin pendapatnya tidak jauh beda dengan saya. Gitu. Jadi sekali lagi begitu Pak Budi ya. Tetap semangat Pak. Terima kasih Bapak. Silakan Mbak Sipa. Ini di kolom chat sudah ada yang mulai masuk. Di kolom chat ada 3 pertanyaan Pak, dan Pak Toto sudah masuk melalui device lain. Kita lanjut ke pertanyaan atau mempersilahkan Pak Toto dulu untuk bertanya Pak. Boleh silakan kalau ingin disampaikan, silakan Pak Toto. Boleh Pak Toto, silakan. Via device handphone mungkin Pak Toto. Tadi saya lihat Pak Toto sudah masuk. Ya.
Kok suaranya belum keluar ya, Mbak Siva ya? Atau boleh dibacakan dulu dari beliau kalau sempat chat, biar waktunya terus bisa berjalan, Mbak. Baik, Pak, boleh. Ada dari Bapak Sandi. Pak, saya ingin bertanya, jika customer melakukan komplain, biasanya akan meninggalkan kekecewaan terhadap customer. Bagaimana cara penyelesaiannya dan bisa mengembalikan kepercayaan customer kembali? Terima Ya. kasih. Ya, oke. Sebenarnya sederhana ya. Customer seluka-lukanya, sekecewa-kecewanya, kalau dia masih bijaksana, ya, melihat, ya, gini loh, kadar bijaksana memang akhirnya jadi kualitatif. Ya, antar orang bisa jadi beda persepsi, beda penilaian, karena kualitatif ini mainnya perasaan. Ya, ketika dianggap masih batas toleransi komplainnya, mestinya sih dia bisa accept. Ya, artinya maksudnya gini loh, kasih kesempatan memperbaiki gitu ya. Kemudian nanti kita lihat hasilnya. Ya. Kalau tadi sampai diceritakan gimana Mbak Siva tidak resikonya tidak memaafkan, dia pindah ke kompetitor lain gitu ya. Ya, betul. Ya, itu konsekuensi paling pahit. Bapak Ibu. Ya, konsekuensi yang memang harus kita terima ketika memang kita tidak bisa memuaskan menurut mereka. Ya, jadi sekali lagi makanya banyak istilahnya nih banyak kalimat yang kita sering dengar gini, customer adalah raja. Ya, jadi raja harus kita layani. Itu kalau kita mau telaah, itu sebenarnya ada benernya. Terkadang ada persepsi yang belum tentu juga begitu. Ya, artinya kalau memang salah, maksudnya kita layani. Ya, Ya, dia tidak sesuai dengan kontrak kerja atau skop bisnis kita, masa iya kita layani. Ya, kalau saya lebih senang kalimatnya gini aja. Ya, lihat perjanjian, ya, hitam di atas putihnya seperti apa, gitu ya. Kita jelaskan baik-baik. Ya, kalau memang dijelaskan baik-baik, dia punya persepsi yang berbeda, akhirnya memutuskan tidak mau menjadi customer, ya memang kita harus terima, Mbak Siva. Harus bekerja lebih keras lagi meyakinkan orang bahwa kita bisa memperbaiki. Kalau memang ternyata komplain itu betul ya, komplain itu betul dan kita belum bisa menangani, ya sudah terima. Ya, kita harus berjibaku tuh untuk menangani dengan baik, itu aja sebenarnya. Ya, jadi saya hari ini pun masih banyak belajar ya. Sebenarnya komplain itu tergantung bagaimana kebesaran hati kita. Ya, kalau kita merasa, oh ya memang kita belum bisa nih, kita memang begitu kok seperti apa mulut customer, seperti apa yang disampaikan, terima, perbaiki. Ya, kalau tidak terima, sampaikan dengan baik. Sebenarnya itu aja, ini kan cuma masalah attitude ya, masalah sikap, behavior. Ya, mau Anda punya produk apa, services apa, ujung-ujungnya seperti itu sebenarnya. Ya, itu aja mungkin komen saya, Mbak Siva. Tetap semangat, Ibu siapa tadi? Bapak Sandi. Oh, Bapak Sandi. Semangat, Pak Sandi. Nah, kemudian ada dari PT Triples Hitek, Pak, bagaimana komunikasi yang efektif untuk menginformasikan tentang customer complaint ini sampai ke level bawah. Padahal meeting sudah dilakukan, quality alert sudah terdisplay, tapi masih repeat isu. Ya, saya juga sangat memahami pertanyaan ini. Ketika saya menjadi QA dan QC di manufaktur, saya ngalami problem seperti ini. Ya, sudah ada prosedur, ada orang yang ditunjuk, meetingnya sudah di brief. Ya, terkadang nggak paham. Itu kalau anak murid ibaratnya ini yang enak kupingnya kita jewer-jewerin gitu Mbak Siva, ya kan? Tapi karena para orang tua dan kaum dewasa rasanya nggak mungkin. Ya, tetapi buat saya ya sudahlah, diulang aja lagi. Ya, kalau saya merasa ya bahkan sampai direktur marah-marah gebrang meja aja itu juga nggak berubah. Ya, itu. Kalau saya waktu itu dititipkan sama ya orang nomor 1 di HRD perusahaan kami dulu. Diteliti dia nggak berubah, identifikasi nggak berubah, ya sampai batas terakhir juga nggak berubah. Lebih baik cari orang. Cari pengganti orang itu aja Pak Pri. Sampai begitu Mbak Siva. Ya, saking begitu kalau pakai bahasa yang bisa mewakili, maaf ya kalau bahasa anak muda sekarang tuh Mbak Lelo. Dikasih tahu nggak ngerti, diulang lagi, gimana? Replay saja. Ini salah satu ya cara. Tapi
Kalau kita masih bisa merubah, Bapak Ibu, ayo deh. Ya, karena sebenarnya di perusahaan itu ladang edukasi kita juga kan terhadap orang kayak di rumah. Emang kalau anak kita nggak dapat ranking, terus kita mau bilang kamu jangan jadi anak mama kan nggak mungkin. Ya, IPK nggak 3,5, jangan jadi anak papa kan nggak mungkin. Kita harus terus lanjut edukasinya sampai dia seperti apa yang dia mau kan. Itulah kurang lebih ya. Silakan kalau memang ada pendapat lain ya. Tapi pendapat saya seperti itu, Mbak Siva. Ya. Jadi dari siapa? Tri Plus tadi ya, Mbak Siva Iya, ya. betul, Pak. Iya, ibu-ibu tadi saya lihat nih keroyokan nih webinarnya, semangat banget. Jadi kurang lebih itu jawaban saya. Jangan lelah ya, cari solusi terus, bicara sama decision maker supaya ada solusi yang lebih menggigit ya. Begitu Mbak Siva. Terima kasih Pak Pri. Ada dari Ibu Putri, Pak. Seperti ini sharing. Boleh saya bacakan ya, Pak? Boleh. Pada saat tim Humas Marketing sudah melakukan promosi tingkat internal maupun eksternal, seringnya menemui komplain pasien terkait pelayanan. Sejatinya semua unit adalah marketing dan penerima komplain. Ketika sudah disampaikan sampai ke level atas dan dilakukan telusur, tetapi masih sulit untuk diterima sampai level terbawah agar mau membiasakan merubah pelayanan jadi lebih baik. Kasusnya sama seperti yang disampaikan oleh Triple Hitek ya, Pak? Iya. Jadi jawaban saya juga sama, Bapak Ibu ya. Memang ada yang sampai menyarankan saya dulu begitu. Sering banget jadi bottleneck di tempat dia. Sudah banyak orang lain memberikan nggak berubah. Saya malah dibilang, ngadap aja di HRD biar disuruh replace itu orang. Kalau perlu diganti sama yang baru. Sampai begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, di usia segini saya sekarang berpikir, kalau masih bisa diedukasi, monggo edukasi. Tapi kalau tidak bisa, sampaikan ke pihak-pihak terkait, karena kalau kita tidak punya wewenang sampai mengganti orang, sebaiknya disampaikan ke pihak terkait. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya kan, ada orang ya ketika ya diberikan edukasi mungkin dengan A tidak bisa, jangan-jangan dengan B dia berubah. Ya, atau maka dengan C dia bisa berubah. Ya, silakan deh dipelajari ya. Kalau memang sudah sampai semua orang mengedukasi nggak berubah, ya sudah jalan keluarnya mungkin replace orang itu ya. Begitu Mbak Siva. Terima kasih Pak Pri. Semoga pertanyaannya menjawab ya. Iya. Ini Kemudian sudah 11.28, mungkin kita bisa akhiri webinar ini Mbak Siva. Apa masih ada lagi? kita tanya dulu ya Pak kepada peserta. Silakan. Ada Pak Toto ini Pak. Apa suara saya sudah terdengar, Mbak? Sudah Pak. Oke. Sudah terdengar Pak Toto. Oke, luar biasa Pak Pri. Saya sangat interest dengan topik Bapak. Karena apa? Voice of customer menjadi kata kunci keberhasilan sebuah bisnis. Yes. Tidak sekedar bagaimana kita menangani komplain, tapi bagaimana komplain ini menjadi satu improvement, innovation ke depan dalam rangka mendorong bisnis lebih tumbuh lagi. Ya. Sehingga apa? Seperti tadi ada beberapa yang saya simak, esensinya adalah all of the area of business adalah fokus pada budaya pelanggan. Ketika udah masuk budaya pelanggan, esensinya apa? Seluruh komponen-komponen yang ada itu memahami apa itu namanya persyaratan pelanggan. Mohon maaf Pak, kadang pelanggan itu persyaratannya berubah sehingga kita tidak semata-mata berpatokan pada SOP kita. Bagaimana akhirnya kita mengimprove SOP yang ada, ya kan? Artinya apa? Continuous improvement itu tidak berhenti ketika kita membangun yang ujung-ujungnya adalah customer focus excellence, Pak. Nah, customer focus excellence ini sebetulnya juga di-create dari strategik, Pak, ya kan? Jadi tidak apa tuh sekedar kita menangani komplain sudah selesai dan bahkan mungkin ada komplain yang berulang dengan sama, namun kita berpikir secara komprehensif helikopter view-nya daripada corporate bahwa komplain ini sebuah suara pelanggan yang memang harus ditindaklanjuti, yang ujung-ujungnya bukan sekedar nanti pelanggan itu menjadi satisfaction kita, tapi kita dorong lagi satisfaction to positive referral to customer engagement. Nah, ujung-ujungnya ini sebetulnya bagaimana kita membuat customer menjadi engage. Yes. Ketika kita totalitas all out mampu menghandle komplain pelanggan. Yes. Saya pikir dari saya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya.
Bapak Ibu, Pak Toto ini senior saya. Beberapa materi webinar beliau saya klaim sering dan rajin hadir, ya. Saya kadang seperti orang seperti Pak Toto ini dalam webinar saya perlukan. Karena siapapun Bapak Ibu yang pernah menjadi pengisi webinar, terkadang kita perlu men-sharing dan perlu menerima. Ya, saya rasa akan jadi manusia bijak kalau kita juga mau memberi dan menerima, ya. Jadi betul yang Pak Toto bilang, bahkan kalau engagement terjadi, customer itu bisa menjadi sales kita tanpa dibayar. Begitu ya Pak Toto ya. Engagement bisa terjadi, customer itu bisa menjadi sales kita tanpa dibayar. Ini keren banget tuh. Kita nggak perlu bayar komisi, tapi dia sudah kemana-mana jualin nama produk kita, ya. Itu aja ya, sekali lagi terima kasih Pak Toto. Kayaknya kalau harus ikut webinar harus dua device nih Pak. Supaya bisa suaranya keluar Pak, ya. Sehat selalu Pak Toto. Ya. Oke, dia masih mute itu Mbak Siva, tapi saya yakin beliau mendengar, ya. Baik Mbak Siva, saya rasa kita harus tutup karena sudah 11.32. Ya, terima kasih Pak Pri, Pak Toto, dan Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian, untuk pertanyaan yang belum terjawab atau yang belum tersampaikan, bisa Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Pri di sosial media. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ke dalam webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan, oh ya, saya mohon izin untuk share screen terakhir. Bila Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan e-sertifikat dan e-materi, bisa barcode QR code di samping ini, kemudian akan terhubung ke saya. Dan ada webinar evaluation, tidak ada gading yang tak ketat. NQE membutuhkan evaluasi dari Bapak Ibu untuk bahan improvement di webinar selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih kepada Pak Pri dan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.